Dari Kota Malang, dalam upaya mewujudkan masyarakat sadar perdagangan berjangka komoditi, PT Best Profit Futures atau BPF Cabang Malang berkolaborasi dengan pemerintah Kota Malang, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI, dan Aspetindo menggelar talk show yang bertajuk Perkuat Ekosistem dan Keamanan Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Berikut liputannya untuk Anda. Rendahnya tingkat literasi masyarakat Indonesia terhadap perdagangan berjangka komoditi atau PBK, pemerintah Kota Malang dukung adanya sosialisasi melalui talk show Bulan Literasi yang diinisiasi oleh PT Best Profit Future Cabang Malang berkolaborasi dengan BAPEPTI, Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia, Pemerintah Kota Malang, PT Bursa Berjangka Jakarta, PT Keriling Berjangka Indonesia, Universitas Brawijaya, dan STIE Malang Kucecesuara menggelar talk show dengan tajuk Perkuat Ekosistem dan Keamanan Transaksi dalam Perdagangan Berjangka Komoditi. Kegiatan ini juga sebagai wujud partisipasi BPF Malang dalam Bulan Literasi Perdagangan Berjangka Komoditi yang digagas oleh BAPEPTI dan Aspetindo. Hadir sebagai narasumber diantaranya Didit Nurdiatmoko, Kepala BAPEPTI, Udi Margo Utomo, Ketua Umum Aspetindo, Stefanus Paulus Lumintang, Direktur Utama PT Bursa Berjangka Jakarta, Budi Susanto, Direktur PT Keriling Berjangka Indonesia, dan Eko Sri Yuliadi, Kepala Diskopindak Kota Malang mewakili Haji Sutiaji, Wali Kota Malang. Salam sehat untuk Bapak Ibu sekalian. Dan perizinan ini memang harus dipenuhi sebagai salah satu usaha dari perdagangan berjangka ini. Ini ada Pak BAPEPTI. Artinya bahwa di pemerintah daerah pasti semua permasalahan yang muncul pasti akan tahu. Dan terkait dengan Best Profit, saya dulu masih staf, juga sampai dari kepala dinas, kantornya tidak pindah-pindah, Pak. Pasti tetap ada di sebelahnya Sriwijaya dulu. Bukan berarti saya promosi, Pak. Ini saya melihat kantornya kok representatif di situ, tidak pindah-pindah. Itu mungkin sudah berapa tahun itu, Mas Andri? 14 tahun. Tepuk tangan nih, 14 tahun itu. Dapat ya, Mas Andri. Saya juga sudah saya lihat bahwa perizinan dari BAPEPTI juga lengkap semuanya. Saya kira menurut kami juga tidak ada permasalahan. Kalau yang lain-lain, saya lihat juga rapat dengan Polresta Bawasis, termasuk di Waspada Investasi kemarin, juga ada hal yang terkait dengan sangat merugikan masyarakat. Saya kira masyarakat sekarang lebih cerdas dengan beberapa kejadian yang ada. Itu masyarakat sudah mempunyai pilihan. Dengan kecerdasan berinvestasi, saya kira pasti akan mencari yang lebih aman di dalam investasinya. Karena kita mempunyai dan bersandar pada global market. Kira-kira demikian. Senang, rugi, tenang. Ini dan tadi juga beberapa hal yang perlu saya garis bawahi bahwa di mekanisme perdagangan di clearing kami, penyelesaiannya itu kita jaga juga, misalnya harus dana marginnya cukup, itu juga merujuk ke Perba ya. Kemudian juga aturan main bagaimana fairness terjaga di antara para pemain, para pedagang di pasar gitu ya. Jadi Eko Sri Yuliadi, Kepala Diskopindak Kota Malang menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas terselenggaranya event seperti ini. Pasalnya banyak sekali masyarakat yang masih belum memahami perdagangan berjangka komoditi. Sehingga perlu adanya suatu literasi yang menyeluruh, komprehensif, juga bisa dimengerti. Artinya melalui kegiatan ini dapat membawa dampak positif bagi masyarakat untuk berinvestasi yang aman. Kedepan diharap agar kegiatan sosialisasi seperti ini dapat terus dilakukan, sekaligus membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya warga Kota Malang. Ekosistem
dan keamanan transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi. Positif. Jadi event-event seperti ini pemerintah daerah pasti welcome karena banyak sekali masyarakat yang masih belum memahami perdagangan berjangka ini, sehingga perlu adanya suatu literasi yang menyeluruh, komprehensif, sehingga pemahaman masyarakat tentang perdagangan berjangka ini bisa diketahui, juga bisa dimengerti. Artinya di situ membawa dampak positif bagaimana dia masyarakat untuk berinvestasi yang aman. Kemudian ada lagi program dari Best Profit membuat ekosistem. Dan ini saya kira dari pemerintah Kota Malang cukup mengapresiasi dan artinya membantu pemerintah di dalam rangka mensosialisasikan bagaimana perdagangan berjangka ini bisa diketahui oleh masyarakat luas. Karena selama ini saya kira masyarakat masih belum memahami secara menyeluruh, dan event-event ini saya kira nanti bisa, yang sampaikan Pak Stefanus, tidak berhenti di sini, pasti akan berkelanjutan. Dan ini sebenarnya cukup sangat membantu dalam proses pertumbuhan ekonomi yang ada di Malang, dan itu bisa terukur. Artinya Malang ini pertumbuhan ekonominya memang cukup besar, baik dari Jawa Timur maupun nasional, dan ini untuk perdagangan berjangka saya kira lebih prospektif yang ada di Kota Malang. Itu aja. Andri, Kepala Cabang Best Profit Future Cabang Malang, dalam sambutannya mengatakan kegiatan ini selain membagikan pengetahuan terkait perdagangan berjangka komoditi atau PBK, juga menekankan pentingnya keamanan bertransaksi. Mengingat beberapa terakhir ini masyarakat banyak diresahkan dengan adanya robot trading dengan investasi bodong, serta ketidakpahaman terhadap manajemen resiko. Eko Yuliadi, ya Mas Taufik yang kasih informasi ini, Mas Taufik. Pengetahuan keamanan transaksi dalam perdagangan berjangka komoditi perlu kami tingkatkan melalui edukasi dan sosialisasi secara online maupun offline, yaitu menggunakan media teknologi dan bertemu secara langsung. Dalam hal ini kita menerapkan 3 prinsip, yaitu 3 T, yaitu pertama, terlindungi, transparan, dan terpercaya. Udi Margo Utomo, Ketua Umum Aspeptindo, juga mengatakan hal yang sama. Pihaknya juga terus berupaya memberikan literasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui berbagai cara, di antaranya seperti podcast, Zoom meeting, serta sosialisasi dari kampus ke kampus. Tidak hanya dikoordinir bersama dengan asosiasi BBJ dan KBI saja, tetapi juga bisa secara mandiri baik online maupun offline. Kalau dari ragamnya banyak sekali ya. Pertama, memang dengan cara seperti ini, talk show dan segala macam. Ada juga dengan cara kemarin dengan Pak Paulus sudah keliling kampus ya. Ada beberapa kampus ya Pak Paulus juga kita sudah hadir. Bentuknya ada juga seperti dosen ya. Ada yang mengajar seperti dosen, ada juga dengan BBJ, juga dengan JFX, juga dengan cara simulasi transaksi ya Pak, ada kompetisi simulasi transaksi, ada juga kita pakai media Mas FM ya, dan ada juga kita menggunakan media bersama asosiasi di warung kopi beragam. Ada juga anggota-anggota kami melakukan secara mandiri beragam cara juga. Ada yang podcast, ada juga yang melalui Zoom. Semua bergerak. Jadi betul-betul bulan Maret ya, walaupun penutupannya bulan April gitu, kita masih anggap adalah bulan Maret yang sudah ditetapkan sebagai bulan literasi. Semua pelaku yang tadi Pak Paulus sebutkan ya, sebagai subjek yang melakukan literasi tidak hanya dikoordinir atau bersama-sama dengan asosiasi, dengan Bapepti, dengan BBJ dan dengan KBI, tapi mereka juga bisa secara mandiri sendiri-sendiri melakukan kegiatan di internalnya masing-masing, baik mereka itu dengan cara yang online maupun online. Sementara Stefanus Paulus Lumintang, Direktur Utama JFX atau Bursa Berjangka Jakarta, BPJ, menyampaikan bahwa kegiatan ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat menjadi investor yang cerdas dan fair.
sehingga berkesempatan untuk turut serta dalam meningkatkan perekonomian Indonesia melalui perdagangan berjangka komoditi, dan tentunya mengedepankan pada keamanan dan transaksi antara nasabah atau konsumen. Tindo, yaitu opening ceremony telah dibuka pada tanggal ini bersama Aspeptindo. Kami sangat mendukung acara-acara seperti ini di mana Bursa Berjangka Jakarta beserta dengan para anggota bursa telah melakukan beberapa kegiatan bersama-sama dengan Bapepti sebagaimana yang telah dijelaskan Bapak Ketua Umum Mas Peptino tadi. Yang terakhir adalah penutupan kami hari ini adalah kegiatan penutupan acara di bulan literasi. Namun bukan berarti ini yang terakhir kita melakukan literasi kepada masyarakat. Kami akan melakukan secara terus-menerus di mana di masing-masing perusahaan melakukan dengan cara yang berbeda-beda dengan audiens yang berbeda-beda. Namun dari kami Bursa Berjangka Jakarta bersama dengan beberapa anggota bursa dan asosiasi bersama Bapepti, kami telah melakukan banyak sekali kegiatan. Terakhir sebelum di Kota Malang ini kami terakhir melakukan kemarin di Kota Manado. Sebelum di Kota Manado kita melakukan di Medan dengan para peserta itu adalah para petani pengumpul dan prosesor kopi di di Kota Medan dan Aceh yang datang pada saat kemarin di bulan Maret kemarin. Ini salah satu kegiatan yang langsung ke masyarakat. Sebelum itu juga kami dengan beberapa universitas yang telah dijelaskan, kita ada di Surabaya, Semarang, Solo, Jakarta, Manado. Masyarakat menjadi masyarakat dengan menjadi investor yang cerdas dan tentunya menekankan kepada keamanan dan transaksi, keamanan dana nasabah dan keamanan konsumen. Tentunya karena bisnisnya adalah bisnis kepercayaan, tentunya kita akan selalu menyuarakan akan hal-hal positif dan bagaimana menjadi nasabah yang cerdas, bagaimana juga menjadi nasabah yang fair, bagaimana menjadi pialang juga yang fair. Tentunya di sini adalah sebuah fairness yang harus terbentuk sehingga terciptanya sebuah trust di masyarakat untuk mengakselerasikan pertumbuhan perdagangan berjangka di Indonesia yang saya tidak mengatakan ketinggalan, tapi masih berpotensi lebih besar lagi. Melalui kegiatan ini diharap di Kota Malang bisa melahirkan banyak investor baru di pasar keuangan yang benar-benar melek investasi. Kedepan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap peluang dan resiko produk derivatif berjangka, kegiatan serupa akan dilakukan di seluruh kota di Indonesia. Dari Kota Malang, Arif Rahman Hakim, Dama TV melaporkan.